Kalau saya pribadi berpendapat, saya yakin dia itu korban. Orang mob itu pada umumnya menampilkan satu perilaku yang khusus dan khas. Dalam rangka banyak orang yang melakukan hal-hal yang bersifat khusus dan khas, maka jangan-jangan juga begitu tuh. Nah, saya menganalisis sementara ketika yang bersangkutan akan dibekuk dulu dengan cara hidungnya, dan kemudian setelah itu dilakban. Ini kan mas kalau dari forensik tadi kan. Jadi saya bilang memang ini ada satu tindak pidana pembunuhan yang hampir sempurna tetapi tidak sempurna. Hampir sempurna tapi tidak sempurna. Karena apa? Dari hasil forensik juga itu ada luka benda tumpul. Nah, ini perlu kita garis bawahi. Kemudian kalau kita lihat di CCTV yang beredar di medsos ya. Kami ya juga kan? hadirkan ini CCTV-nya, Pak Nikolai. Ya, pada saat kejadian arah CCTV itu ke lorong. Ya, ini. Ya kan? Nah, coba dibuka pada setelah kejadian, pada saat yang bersangkutan ada penjaga kos itu membuka pintu. CCTV diarahkan ke kamar yang bersangkutan, kamar korban. Saya nggak yakin. Mana ada orang dibungkus habis dilakban begitu rapi. Maka bagaimana mungkin kemudian suatu bisa terjadi tanpa kehadiran orang kedua? Kalau misalnya orang yang bukan siapa-siapa, ini kan banyak. Mana ada sejarahnya orang ya bunuh lakban mukanya sendiri dengan rapi, kemudian bisa tidur dengan rapi. Bagaimana ceritanya tuh? Pasti kan acak-acakan dong. Karena kan berontak, walaupun ditutup kan dia berontak dia. Nah, suatu hal yang tidak logis menurut hemat saya. Kemudian ada barang-barang ditemukan di lokasi tersebut yang patut dan layak untuk dicurigai, apakah tas dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, kecurigaan saya itu mondar-mandirnya sang penjaga tersebut. Saya perhatikan penjaga tersebut sampai di pintu itu tidak melakukan tindakan apa-apa, kemudian katanya ditelepon dari Jogja dan lain sebagainya. Tapi udah ditelepon dari Jogja, udah berkali-kali nggak ada tanda-tanda, masa tidak ada instruksi mengatakan dobrak aja itu pintu. Karena tidak ada tanda-tanda mencurigakan, seharusnya kan begitu. Nah, yang keempat, perlu diteliti masalah CCTV. CCTV ini berjalan normal nggak atau ada nggak skip? Makanya dilihat di ruang kontrol CCTV itu akan ketahuan. Ada nggak pada saat durasi tertentu dia berhenti atau tidak beroperasi. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Nah, ini masuk lagi di segmennya Arya Daru ya. Di sini ada polisi sebut tidak ada tindakan pidana di kasus diplomat Kemlu meninggal di lakban ya, kepala di lakban. Waduh, katanya tidak ada tindak pidana katanya guys. Dan ini membuat para seluruh netizen Indonesia kecewa ya. Kenapa? Karena semua orang menganggap bahwa ini bukan bundir tapi adalah pembunuhan guys. Makanya kok bisa di ending cerita beliau atau kepolisian mengatakan ini tidak ada tindakan pidana gitu guys. Padahal sudah jelas ya. Aneh banget ya ketika kita mau bundir ada sempat-sempatnya belanja dulu gitu ya. Aduh, shopping dulu sebelum bundir gitu ya. Mungkin seperti itu gitu ya. Mungkin polisi menganggapnya Arya tuh aku sebelum bundir mau makan-makan enak dulu gitu ya. Terus mau belanja beli baju. Mungkin beli baju buat di akhirat kali ya, mungkin ya. Nah, ini kita lihat infonya guys ya. Dari beberapa komentar tentunya dari para netizen yang kayak nggak mungkin lah gitu seperti ini gitu ya. Dan ada juga tanggapan dari keluarga Arya ya. Nah, ini kita lihat seperti apa berita dan tonton bareng-bareng guys. Kita reaction bareng-bareng ya. Nanti kalau kalian mau reaction bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Nah, kita lihat beritanya. Polisi sebut tidak ada tindak pidana di kasus diplomat Kemenlu tewas kepala di Lakban. Jadi katanya, kata kepolisian, tidak ada keterlibatan orang lain di kematian Arya. Jadi murni karena
kehabisan napas, yaitu bunuh diri. Oke, kalau memang bunuh diri, apakah si Arya harus mengganti-ganti posisi CCTV? Benar. Apakah si Arya harus meng-cut CCTV? Kita coba dulu 2 menit menutup hidungku dan mulut. Waduh. Ini aku ini ya, karena takutnya ada bendera kuning tuh. Dolar kuning maksudnya. Tuh. Lakban mulut dan hidung rapat. Di detik ke-40 ke-50 pasti kita melawan. Tapi kenapa jenazah Arya tidak menunjukkan bukti perlawanan? Jenazahnya sejajar tempat tidur, bahkan rapi di atas tempat tidur dan diselimuti. Pertanyaan kita, kalau orang bunuh diri, bundir, pasti akan menggelepar-gelepar. Ya karena napas gitu ya, untuk melepas napas itu tetap saja kalau mau bunuh juga bakal kayak gitu kan, kayak ya memberontak gitu, badan tetap kayak susah gitu ya. Kalau meninggal seperti biasa aja, seperti bukan kayak bundir aja, kayak sakit gitu ya, tetap aja kayak gitu. Dan ini ada tolakan badan gitu, harusnya sih kayak selimut itu nggak serapi itu gitu loh guys ya, dan gerakan badan juga pasti akan terlihat aneh gitu. Pasti dia tangannya kan tidak diikat. Benar. Pasti dia akan meronta-ronta mencabut lakbannya. Tidak ada orang yang bundir. Kok bisa ya? Kok bisa dia tenang? Atau dia minum obat bius, mungkin obat kayak obat tidur, habis itu dilakban, terus dia meninggal, mungkin gitu ya, mungkin. Tapi kan tidak ada cairan kayak misalnya habis minum obat tidur gitu ya, mungkin. Minimal dia lari, mencoba turun dari tempat tidur, minta pertolongan ke orang kalau memang nggak bisa dibuka ininya. Kenapa dia masih diselimuti? Diselimuti ini, masa ada orang mau bunuh diri? Dilakban. Proses melakbannya aja udah memakan waktu 30 detik, 40 detik. Masa dia masih bisa menselimuti, menutup dia pakai selimut lalu tenang dia mati? Aduh. Bener. Nah, ini dari keluarga Arya Daru ya, ini peringatan. Dengan jelas dan bisa tuntas dengan baik. Nih, keluarga yakin diplomat Kemlu Arya Daru tak bundir ya. Karena kami juga percaya bahwa dia yang berwajib bekerja berdasarkan kaidah-kaidah pekerjaan yang baik. Dari Diskrim juga sudah menyampaikan bahwa ini belum tuntas ya. Nah, berarti kan masih ada hal-hal yang perlu didalami lagi oleh beliau-beliau para penyidik. Nah, itu kita tunggu bersama. Maka sebab kematian korban adalah akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran pernapasan atas yang menyebabkan mati lemas. Waduh. Oke guys, handphone pribadi yang biasa digunakan oleh diplomat muda almarhum Arya Daru hingga saat ini keberadaannya masih menjadi misteri. Di mana polisi mengungkapkan bahwa handphone yang sudah diperiksa oleh tim Polda Metro Jaya adalah handphone Samsung Galaxy Note 9 yang ditemukan di kamar di hari kejadian. Dan ternyata handphone yang ditemukan itu bukanlah handphone yang sehari-hari dipakai oleh almarhum. Polisi menjelaskan bahwa handphone Samsung Galaxy Note 9 ini pertama kali dinyalakan pada Juni 2019. Nah, berdasarkan penelitian, handphone itu digunakan untuk berkomunikasi terakhir melalui instant messenger yakni pada September 2022. Sementara handphone yang sehari-hari, handphone pribadi yang digunakan oleh almarhum adalah Samsung Galaxy S22 Ultra. Nah, Galaxy S22 Ultra ini terdeteksi terakhir aktif lokasinya ada di Mall Grand Indonesia. Namun, untuk saat ini polisi mengungkapkan bahwa pihaknya mengaku kesulitan untuk mencari atau melacak handphone tersebut karena kondisinya mati. Pertanyaan gue adalah, dari mana polisi bisa yakin kalau sebenarnya nggak ada ancaman yang ditujukan atau diterima oleh almarhum? Karena pada pengungkapan kemarin, polisi itu meyakini bahwa tidak ada ancaman yang diterima oleh Arya. Tapi HP pribadinya aja belum ditemuin, yang padahal itu semua bisa terungkap dari handphone yang sehari-hari dipakai oleh almarhum.
Memang penyebab kematian dari almarhum saat ini sudah diungkap oleh pihak kepolisian. Yang disimpulkan adalah almarhum mengakhiri hidupnya dengan tangannya sendiri. Namun untuk saat ini guys, polisi menegaskan bahwa kasusnya ini belum ditutup. Karena pencarian HP Arya Daru hingga saat ini masih terus dilakukan. Apa mungkin dia membuang sendiri? Tapi aneh banget kalau almarhum Arya ini membuang HP-nya terus dia pulang gitu ya. Terus bundir gitu ya. Alasannya apa gitu ya? Apa biar menjadi teka-teki gitu ya untuk para netizen dan keluarganya gitu ya? Waduh, pinter juga kalau gitu ya. Atau mungkin HP-nya ada yang mencuri gitu ya. Dan setelah itu Arya kembali ke kantor, terus dia mencari-cari gitu mungkin di mana gitu, atau mungkin ada sebelumnya ada ancaman, terus HP-nya hilang, terus beliau seakan-akan ke ini atau apa gitu. Oh alam sih, aneh banget kasusnya ini guys ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih? Apakah kalian setuju dengan kasus ini adalah tidak ada tindakan pidana atau emang bundir ya? Nah, menurut kalian gimana? Bisa tulis di kolom komentar. Kalau aku pribadi ya ini kayak kasus pembunuhan sih, karena sangat-sangat aneh gitu ya. HP-nya juga nggak ada gitu ya. Dan di saat melakban juga harusnya kan kalau dilakban semua ya benar kata Mas Padi, harusnya ada berontak gitu ya. Ininya ya orang pasti akan memberontak, kecuali dia sudah lemas alias pakai obat bius atau apa gitu ya supaya dia lemes, terus akhirnya kita nggak tahu sih ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.